Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun sahabat Daily Play berada. Kembali lagi bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Daily Play Saham episode ke-31. Seperti biasanya pada malam hari, setiap hari jam 9 malam, gua hadir nemenin lu semua. Kita akan ngebahas berita-berita seputar keuangan investasi dan juga kita akan melakukan bedah emiten atau bedah saham yang dilakukan secara analisis teknikal hanya di GoPlay tentunya. Oleh karena itu bagi lu yang pengen komen-komen di kolom chat ataupun stiker, caranya mudah banget. Lu harus download dulu aplikasi GoPlay di Play Store ataupun App Store. Kemudian sign up menggunakan email ataupun nomor HP. Setelah itu cari deh channel gua, Fajar Sidik Hidayatullah. Nah, bagi lu yang ketinggalan gak usah bersedih hati karena lu bisa ngeliat tayangan ulangnya itu hanya di channel YouTube gua di Seni Pasar Modal. Jadi jika konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Apalagi ada 18 orang nih yang udah stay tune. Jadi kalau yang penasaran-penasaran bisa ditunggu karena 1 jam ke depan gua bakal nemenin lu malam hari semua. Allahmu izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Aku di sini, walau letih coba lagi jangan berhenti. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak indah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Oke, membasuh lemahmu itu menjadi awal kita pada malam hari ini. Karena kenapa? Dengan segala upaya yang kita lakukan pada saat kerja pun itu terkadang ada yang ya sehat-sehat aja, ada pun yang sakit kayak gitu. Kalau sehat-sehat aja sih nggak masalah, dengan bed rest ataupun dengan makan itu udah bisa membalikan kondisi fit kembali untuk siap berperang kembali. Entah itu untuk sekolah ataupun itu untuk bekerja. Tapi beda halnya kalau misalkan tubuh kita nggak fit, mau bagaimanapun kita dipaksa gitu untuk bekerja, untuk sekolah, itu ujung-ujungnya tetap aja nggak bisa, nggak akan konsen, pasti akan apalagi kasus COVID-19 di Jabodetabek itu sedang mulai menunjukkan grafik naik eksponensial yang tinggi. Hal ini tidak terlepas dari yang pertama adalah liburan Idul Adha dan yang kedua adalah liburan sekolah. Jadi dua inilah yang menjadi penyumbang terbesar dari kenaikan angka kasus COVID-19 beberapa waktu terakhir ini. Oleh karena itu penting banget dimanapun lu berada, karena sekarang kita masih di kondisi yang namanya pandemik, belum dicabut oleh pemerintah. Jadi sampai itu menjadi endemik, maka gua harap lu semua untuk segera untuk melakukan namanya vaksin booster. Bagi yang belum, cari deh di lokasi-lokasi terdekat dari tempat lu untuk bisa melakukan vaksin booster. Jangan sampai lu terkena COVID nantinya dan termasuk dalam golongan atau kelas yang berat, yang dimana lu harus merujuk atau dirawat di rumah sakit. Merujuk atau merawat di rumah sakit ya tidak segampang kalau kita misalkan adalah membayar dengan duit ataupun membayar secara eksklusif. Kadang kita menggunakan yang namanya BPJS untuk bisa membayar biaya kesehatan. Dulu memang enak, ada level-levelnya 1, 2, 3. Tetapi setelah dicabut, ternyata BPJS itu berubah dan cara pembayarannya pun diganti dengan kris. Lalu bagaimana nih mekanisme dari kesehatannya? Di mana itu tidak ada lagi level 1, 2, dan 3. Nih, berita dari okezone.com.
Iuran BPJS kelas 1, 2, dan 3 diganti KRIS. Layanan kesehatannya bagaimana? Jakarta, BPJS Kesehatan melakukan uji coba penghapusan iuran kelas 1, 2, dan 3 dengan menerapkan program kelas rawat inap standar KRIS. Menanggapi rencana tersebut, peneliti Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Mas Dalina Payne mengatakan, program KRIS untuk peserta program jaminan nasional JKN akan dapat mendorong pemerataan layanan kesehatan. Program KRIS ini sangat baik untuk mendorong pemerataan layanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan. Katanya dikutip dari Antara Rabu 13 Juli 2022. Mas Dalina juga merupakan Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAI), itu berharap program KRIS dapat segera diimplementasikan. Terlebih lagi pada saat ini Kementerian Kesehatan telah menyusun peta jalan infrastruktur program KRIS ini, katanya. Kendati demikian, dia mengakui bahwa konsep KRIS perlu dipersiapkan secara matang dan komprehensif dengan mempertimbangkan kesiapan layanan di rumah sakit. Pada saat ini, program KRIS telah memasuki uji coba di 5 rumah sakit. Menurut saya, masih cukup lama untuk bisa merumuskan penetapan kriteria program ini. Namun, diharapkan akan dapat segera ditetapkan dan diimplementasikan, katanya. Ben menambahkan bahwa penetapan kriteria program KRIS perlu melibatkan seluruh pihak yang nantinya akan mengimplementasikan KRIS. Menurut saya, perlu melibatkan semua pihak, termasuk juga rumah sakit swasta, katanya. Dia juga menambahkan, dengan persiapan yang matang dan komprehensif, diharapkan nantinya program KRIS akan berjalan baik sesuai dengan upaya standarisasi mutu dan layanan kesehatan. Jadi telah masih dalam tahap uji coba di mana adanya penghapusan golongan kelas 1, 2, dan 3 di mana diganti dengan yang namanya KRIS, yaitu kepanjangan dari program kelas rawat inap standar. Hal ini dimaksudkan baik sebenarnya, biar tidak ada perbedaan kasta antara level 3, 2, dan 1. Dimana kita ketahui sekarang bahwa kelas-kelas di rumah sakit itu membagi kelas-kelasnya. Misalkan kelas 3 itu terisi dari sekitar 6-8 orang. Kelas 2 mungkin sekitar 3 orang. Lalu kelas 1 itu biasanya sendiri atau berdua. Dan VIP atau VVIP biasanya itu adalah kelas sendiri ataupun eksklusif, di mana ada bobot pembayaran yang berbeda. Harapan pemerintah baik dari sini dalam hal BPJS Kesehatan, di mana di sini pengen pemerataan di sana. Tidak ada lagi klaster-klaster perbedaan di rumah sakit. Bagaimana si pegawai tersebut atau pelayanan rumah sakit itu tidak membeda-bedakan antara si kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3. Tetapi perlu memang ditindaklanjuti atau dikelola ataupun bisa dibilangnya dimatangkan kembali. Karena kenapa? Karena ini akan berpengaruh terhadap iuran. Berapa besar dengan pemerataan tersebut? Apakah disamakan dengan golongan 3 saat itu ataupun disamakan dengan golongan 1? Ini akan berbeda. Karena kenapa? Seperti amanat dari Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau dari Undang-Undang Ciptaker, Undang-Undang 11 tahun 2020, hal itu menginfokan atau menjelaskan bahwa setiap pekerja atau setiap pemberi kerja itu wajib mendaftarkan atau setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan sistem jaminan nasional. Salah satunya adalah kesehatan. Oleh karena itu, di sini mungkin ada dari 18 orang yang lagi stay tune sekarang, mungkin dari lu semua itu udah mulai aware tentang hal ini kayak gitu. Lu masuk kelas mana, bagaimana cara iurannya, atau mungkin lu adalah seorang yang bisnismen, dari 18 orangnya dia yang bisnismen, lu harus aware dulu bagaimana cara mengelola manajemen, SDM dan sebagainya macamnya. Jangan lupa untuk memberikan jaminan nasional, salah satunya adalah kesehatan selain ketenagakerjaan. Harapannya akan berjalan mulus dan ya niat baik dari pemerintah
akan selalu kita dukung biar tidak ada lagi yang namanya ketimpangan sosial, ketimpangan dalam hal pelayanan. Amin ya robbal alamin. Mungkin di sini ada dari 18 orang, mungkin pernah punya pengalaman buruk atau pengalaman unik gitu ya, mengenai pelayanan-pelayanan di rumah sakit. Misalkan, gue masuk kelas 3 nih, level 3, tapi ternyata level 3 tak seindah dari level 2 ataupun level 1. Ataupun, oh bang, ternyata di level 3 ini banyak gotong royongnya nih di sini. Kanan kiri bisa kenal, bisa saling curhat, ataupun misalkan di level 2 itu lebih enak nih karena dingin dibandingkan level 1 serem, banyak setannya. Misalkan seperti itu. Mungkin ada yang mau komen-komen kayak gitu, dipersilakan banget. Ada 18 orang dari sahabat Daily Play yang lagi stay tune. Bisa komen-komen di kolom chat, ataupun lu kalau misalkan pengen kasih stiker atau gift, dipersilahkan banget ya. Caranya mudah banget, lu harus download dulu aplikasi GoPlay di Play Store ataupun App Store. Kemudian sign up menggunakan email ataupun nomor HP. Habis itu cari deh channel gua, Fajar Siddiq Hidayatullah. Jadi lu bisa di situ komen-komen di kolom chat ataupun memberikan stiker. Yuk, dicoba dulu dapat 18 orang ini, diam-diam aja nih. Kayak gitu. Ataupun lu mau kasih love nih, ada dipersilakan banget nih dikasih love. Jadi bebas lu mau ngasih yang mana. Kalau konten bermanfaat, karena satu jempol lu itu bermanfaat bagi gua gitu ya. Jadi nggak usah beramal itu banyak caranya. Salah satunya dengan lu subscribe konten ini. Oke. Tadi ada berita yang pertama, kenapa kita penting banget? Karena perihal iuran ini akan berdampak terhadap yang namanya pendapatan kita soalnya ya, sahabat Daily Play yang ada 18 orang ini. Pendapatan kita kalau misalkan alokasinya terlalu besar untuk iuran per bulannya gitu, ini akan berpengaruh terhadap yang namanya bagaimana kita mengolah atau mengalokasikan untuk hal-hal yang lainnya. Memang kalau untuk BPJS Kesehatan atau BPJS Tenaga Kerja, itu yang berhak ya, itu yang nyetor segala macam adalah si pemberi kerja. Tapi ada juga yang bersifatnya untuk BPJS Kesehatan itu sifatnya mandiri, tidak terikat dengan pemberi kerja. Dan ini yang menjadi concern kita, karena ini akan menjadi salah satu sinyal ataupun bisa dibilang salah satu indikator untuk menurunkan daya jual di masyarakat. Seperti halnya yang terjadi di Jawa Barat, di mana sinyal ekonominya sudah mulai merosot. Ini menggambarkan sebenarnya bahwa kondisi ekonomi dari nasional itu tidak baik-baik aja. Hal ini tercermin biasanya dari DKI Jakarta, dari Jabar, dari Jateng, ataupun dari Jawa Barat itu sendiri. Karena kenapa? Penduduknya lebih banyak dibandingkan di beberapa pulau lainnya, kayak seperti itu. Jadi sehingga biasanya apa yang tergambar di Pulau Jawa itu biasanya itu menjadi salah satu bisa dibilangnya cuplikan besar bahwa nasional itu tidak baik-baik saja. Seperti berita dari Harian Bisnis Indonesia. Ada sinyal ekonomi Jabar merosot, BI atau Bank Indonesia Jabar, Pemda jangan salah ambil keputusan. Bisnis.com, Bandung, perekonomian Indonesia khususnya Jawa Barat kini masih menghadapi resiko dan tantangan. Hal tersebut diabaikan eskalasi geopolitik antara Rusia-Ukraina, kebijakan Zero Covid Tiongkok, serta kebijakan food protectionism yang memicu disrupsi rantai pasokan pangan. Berbagai gangguan tersebut mendorong peningkatan harga komoditas global, utamanya pada kelompok energi dan pangan yang memberikan tekanan pada inflasi global. Peningkatan inflasi global ini pada akhirnya bertransmisi ke dalam negeri dalam bentuk import inflation sehingga turut menekan inflasi nasional maupun Jawa Barat. Meski demikian, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Herawanto menyatakan, sebenarnya jika melihat kondisi perekonomian di tingkat regional Jawa Barat, hal tersebut tidak terlalu mengkhawatirkan, mengingat sejumlah indikator perekonomian tetap bisa dijaga dengan baik. Beberapa di antaranya, kata Herawanto, adalah perkembangan kredit yang terus naik, Purchasing Manager Index PMI atau indeks pembelian yang baik, serta pertumbuhan ekspor yang terus meningkat, dan bertambahnya penumpang pesawat juga dunia pariwisata yang terus menggeliat. Meski demikian, Herawanto juga
pemerintah tidak hati-hati dalam membuat kebijakan. Ada sinyal yang akan meruntuhkan indikator positif perekonomian Jawa Barat. Tapi kalau hati-hati, ada sinyal hal bagus itu semua bisa ketahan. Dan yang paling mengkhawatirkan, kembali menukik lagi. Ini yang harus kita jaga momentumnya, ungkap Herawanto usai high level meeting TEPID Jawa Barat di Gedung Sate Kota Bandung Kamis 14 Juli 2022. Herawanto menilai dengan kondisi ancaman perekonomian global yang beresiko terjadi stagflasi. Inflasi menjadi hal yang perlu diperhatikan. Terlebih saat ini masyarakat sudah terjadi, statementnya, lihat, terlebih saat ini masyarakat sudah terjadi lonjakan harga komoditas pangan. Sekali lagi, terlebih saat ini di masyarakat sudah terjadi lonjakan harga komoditas pangan seperti cabai, bawang merah, telur, hingga tomat. Pertumbuhan tadi dipengaruhi inflasi Jabar, penyumbang pembentukan inflasi ke nasional selain DKI dan Jatim. Kalau nggak hati-hati, Jabar nendang ke atas, nasional naik mau nggak mau direspon kebijakan makro. Kalau ini terjadi akan berakibat resiko ke perekonomian. Oke, itu adalah perihal bahwa sebenarnya dari Bank Indonesia sendiri sudah mengingatkan bahwa sebenarnya sudah mulai terjadi kenaikan harga-harga, salah satunya di harga pangan. Tidak menyalahkan bahwa harga cabai ada yang udah naik sampai di atas 50%, bahkan lebih dari 100% pun ada. Dan ini akan secara bertahap gitu, dari mulai Jabar dan sebagainya macamnya, dari mulai pangan dan lain sebagainya macamnya. Pada saat itu terjadi, maka inflasi tidak bisa ditahan-tahan lagi. Banyak para analis-analis ekonom memprediksi bahwa suatu hal yang tidak bijak bagi Bank Indonesia dalam hal ini jika pada bulan Juli ini masih mengindikasikan atau masih menetapkan inflasi itu di angka 3,5%, di mana di negara-negara besar lainnya ataupun negara-negara luar itu sudah terjadi kenaikan yang luar biasa. Kita anggap saja seperti Amerika, udah sekarang menyentuh 9% sejak 40 tahun terakhir. Lalu ada Argentina, di mana dia menaik hingga 60%. Ada Turki, di mana mengalami kenaikan inflasi hingga 76%. Ada Sri Lanka yang juga sudah mengalami bangkrut. Dan juga Eropa yang sudah mengalami krisis pangan, yang menjadi salah satu faktor harga-harga pangan dunia pun ikut naik. Nah, bagaimana untuk di rumah lu nih ada 18 orang sahabat Daily Play. Apakah juga sama mengalami kenaikan-kenaikan ya? Kenaikan-kenaikan dari harga-harga pangan seperti cabai dan sebagainya macamnya. Lu bisa komen di kolom chat ataupun bisa memberikan stiker. Kita istirahat sejenak. Aku sedang bertanya-tanya tentang perasaan kita. Benarkah kita saling mencinta, atau hanya pernah saling cinta? Bukankah kamu juga merasa dingin mulai menjalari percakapan kita? Pertanyaan, kamu sedang apa? Terkesan hanya sebuah formalitas saja. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus? Kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar
Bukankah kamu juga merasa dingin mulai menjalari percakapan kita? Pertanyaan, kamu sedang apa? Terkesan hanya sebuah formalitas saja. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus? Kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar menunda perpisahan. Bila kamu tanya aku maunya apa, aku mau kita terus bersama. Oke, terima kasih buat sahabat Daily Play yang udah tetap stay tune. Ini 18 orang masih ini. Untuk bisa lu komen, bisa banget lu komen di kolom chat. Caranya mudah banget. Lu harus download dulu di aplikasi Play Store ataupun App Store. Itu dengan celiknya yang namanya GoPlay. Habis lu sign up deh menggunakan email ataupun nomor HP. Dan cari deh channel gua, Fajar Siddiq Hidayatullah. Karena gua selalu hadir setiap hari jam 9 malam. Jadi jangan lupa untuk bunyikan lonceng. Dan kalau lu pengen ngelihat recapnya, lu bisa ngelihat di channel YouTube gua di Seni Pasar Modal. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. Di bawah tadi kita udah bicarakan mengenai bahwa kondisi ekonomi global, salah satunya di Jabar, itu udah mulai tidak baik-baik saja kayak gitu. Oleh karena itu banyak banget aksi-aksi yang telah dilakukan, baik itu aksi take profit dan sebagainya macamnya yang terjadi di dunia investasi di Indonesia itu sendiri. Tetapi dengan ancaman yang namanya inflasi ya, jadi ini lagi ancaman yang namanya resesi dan inflasi, yaitu akan ada yang namanya tren kenaikan suku bunga. Jadi dengan kenaikan tren suku bunga, kira-kira kalau misalkan lu sebagai investor, lu mempunyai uang, ini taruhlah aja 1 juta rupiah kayak gitu. Kira-kira investasi apa sih yang paling aman di kondisi seperti ini? Nih jawabannya. Berita dari kontan.co.id. Tren suku bunga naik, reksadana terproteksi bisa menjadi alternatif investasi. Kontan.co.id, Jakarta. Reksadana terproteksi dapat menjadi alternatif investasi menarik bagi para nasabah dalam menjaga ekspektasi return di tengah tren kenaikan suku bunga. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, dana kelolaan atau aset under management, reksadana terproteksi trennya masih naik tahun ini. Sepanjang bulan Juni, dana kelolaan reksadana terproteksi naik 5,44% secara bulanan menjadi 109,71 triliun rupiah. Sementara dari awal tahun naik 4,63%. Head of Investment Specialist and Product Development Sukor Invest Asset Management, Lolita Liliana, mengatakan pergerakan bursa global, regional, dan domestik terkoreksi di bulan Juni. Lalu, karena kekhawatiran perlambatan ekonomi dan resesi global. Ini memicu outflow dana dari aset beresiko seperti saham dan obligasi yang kemudian beralih ke aset lebih liquid seperti kas dan instrumen pasar uang, kata Loli kepada kotan.co.id Kamis 14 Juli. Menurut Loli, imbal hasil reksadana terproteksi tergantung pada underlying asetnya. Namun secara bulanan maupun year to date, kinerja mayoritas reksadana terproteksi masih positif di tengah volatilitas pasar obligasi. Reksadana terproteksi menjadi alternatif investasi yang menarik
bagi para nasabah dalam menjaga ekspektasi return dan preserving capital, kata Loli. Menurut Loli, imbal hasil reksadana terproteksi tergantung pada efek underlyingnya. Hal ini penting untuk dapat menjaga tingkat resiko dengan imbal hasil menarik. Kami terus berkomitmen untuk membentuk produk reksadana terproteksi Sukor Invest dengan underlying pilihan yang baik secara fundamental untuk memenuhi kewajiban keuangan, ucap Loli. Memasuki semester 2 2022, Loli melihat rendahnya tingkat produksi dan disrupsi rantai pasokan akibat konflik Rusia-Ukraina berkepanjangan masih akan membuat harga komoditas bertahan di level tertinggi. Loli mengatakan, situasi ini yang membuatnya optimistis IHSG berpotensi melanjutkan rally sepanjang 2022. Karena posisi Indonesia diuntungkan dari kenaikan harga komoditas dan kinerja ekspor yang menopang pertumbuhan ekonomi domestik. Dari sisi pasar obligasi, terutama pasar SBN, kata dia, tahun ini akan cenderung terkoreksi seiring tekanan kenaikan suku bunga serta inflasi. Namun pasar obligasi Indonesia dinilai lebih resilient dibandingkan periode-periode high inflation sebelumnya. Terlihat dari pergerakan pasar yang defensif dan stabilitas rupiah sepanjang 2021 hingga awal tahun 2022. Asumsi return kami masih sama dengan target awal tahun. Kami akan terus menjaga pengelolaan reksadana saham untuk dapat menghasilkan kinerja yang unggul dari benchmark. Reksadana pendapatan tetap di kisaran 5,5 sampai 6% PA. Dan reksadana pasar uang di kisaran 4 sampai 4,5% PA, tutur Loli. Loli menambahkan, mengingat pilihan reksadana saat ini sudah cukup beragam, maka investor harus menyesuaikan juga dengan kebutuhan, tujuan keuangan, horizon waktu berinvestasi, dan juga profil resiko dari nasabah. Dalam jangka waktu pendek, pergerakan bursa akan sangat fluktuatif mengikuti siklus pasar yang ada, sehingga harus ada penyesuaian terhadap pilihan reksadana. Loli bilang, reksadana pasar uang seperti Sukor Invest Money Market Fund dan pendapatan tetap seperti Sukor Invest Stable Fund dapat menjadi pilihan untuk mengurangi tingkat risiko terlalu tinggi dalam jangka waktu pendek dan cenderung lebih liquid. Namun, untuk investasi jangka panjang, momentum koreksi pasar bisa menjadi peluang mengambil posisi pada reksadana saham. Jadi itu adalah salah satu cara ya. Jadi salah satu cara, kalau lu yang memiliki profil resiko middle low, maka lu bisa masuk ke dalam reksadana. Reksadana itu apa sih? Mungkin ada yang dari lu yang belum tahu reksadana itu apa. Jadi reksadana adalah salah satu instrumen investasi di pasar modal, di mana dananya dikelola oleh orang yang kompeten di bidangnya yang disebut sebagai manajer investasi. Di dalam reksadana itu ada beberapa jenis. Secara umum yaitu adalah yang pertama adalah reksadana pendapatan tetap, lalu ada reksadana pasar uang, lalu ada yang namanya reksadana saham, dan yang namanya reksadana campuran. Nah, untuk reksadana pendapatan tetap dan pasar uang, ini area permainan mereka itu adalah di deposito dan di obligasi. Artinya tinggal komposisinya aja berapa besar di deposito, berapa besar di obligasi, antara dua ini. Lalu ada reksadana saham. Reksadana saham sama saham apakah itu berbeda? Jawabannya sama. Jadi lu bisa kata-kata saham dengan reksadana saham itu sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan dimainkannya. Kalau misalkan saham itu dimainkan oleh kita pribadi, walaupun tanpa basic apapun, kita bisa menjadi seorang investor, kita bisa melakukan transaksi jual beli secara langsung. Baik tanpa ilmu ataupun dengan ilmu. Berbeda halnya kalau misalkan reksadana saham. Artinya di sini kita nggak punya waktu sama sekali, atau gue pengen untung tapi nggak mau effort untuk belajar.
Maka jawabannya adalah reksadana saham. Karena kenapa? Ada orang yang kompeten di bidangnya yang mengelola itu semua untuk melakukan eksekusi beli dan jual melalui yang namanya manajer investasi. Itulah perbedaannya saham dan manajer dan reksadana saham. Hanya siapa yang memainkan. Saham adalah kita pribadi, lu yang mainin. Kalau reksadana saham adalah yang memainkan adalah seorang yang kompeten di bidangnya yang kita sebut sebagai manajer investasi. Lalu yang terakhir itu adalah reksadana campuran. Tentunya reksadana campuran adalah menggabungkan ketiga ini, yaitu adalah deposito, obligasi, dan reksadana. Jadilah reksadana campuran. Dalam hal ini ada 4 kategori tadi. Artinya di sini kalau kita lihat dari berita bahwa ada reksadana terproteksi. Jadi terproteksi ini adalah deposito biasanya lebih tinggi, setelah itu adalah obligasi. Untuk targetnya sendiri untuk tahun ini yaitu adalah tadi berapa? 4% ya kalau nggak salah ya. Reksadana pendapatan tetap 5,5 sampai 6%, artinya di sini obligasi. Reksadana pasar uang artinya di sini paling gede adalah deposito di 4 sampai 4,5%. Bang kok tahu kalau misalkan persentasenya lebih rendah itu deposito, kalau persentasenya lebih tinggi adalah obligasi? Ya, karena dalam mendapatkan return kita harus mengetahui prinsip yang namanya low risk, high risk, high return. Artinya di sini kalau kita melihat tingkatannya dari profil resiko, tadi kan ada dikasih tahu nih untuk menjadi seorang investor lo harus mengetahui terlebih dahulu apa instrumen investasi yang ingin lo masuki. Berapa tujuan keuangannya, jangka pendek, menengah, ataupun panjang. Berapa horizon waktunya, setahun, 2 tahun, seminggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan. Dan profil resikonya. Dimana untuk skala profil resiko, paling rendah banget itu adalah deposito. Kedua adalah obligasi. Ketiga adalah reksadana. Yang keempat adalah exchange traded fund. Yang kelima itu adalah P2P lending. Yang keenam itu adalah reksadana adalah saham. Yang ketujuh adalah forex atau istilahnya yang berjangka seperti cryptocurrency dan sebagainya macamnya, kayak gitu. Itu tingkatan-tingkatannya. Artinya semakin ke atas, artinya di sini potensi kehilangan uang akan cukup tinggi. Tetapi return yang didapat akan cukup tinggi pula. Tinggal balik lagi, profil resiko lu apa? Semakin ke tinggi artinya very high risk, semakin ke bawah adalah semakin safety. Dalam kondisi di mana makro global yang tidak menentu, jika lu ada tujuan hanya sekitar kurang lebih dari 1 tahun, maka yang paling terbaik adalah reksadana terproteksi ataupun reksadana pasar uang. Tetapi kalau misalkan lu jangka panjang 2, 3, 4 tahun, 5 tahun, maka pilihan atau momentum terbaiknya adalah reksadana saham, reksadana campuran, ataupun lu bisa langsung berinvestasi di saham, di salah satu emiten ataupun perusahaan-perusahaan yang sudah mature, yang listing tentunya di Bursa Efek Indonesia. Nah, itu tadi penjelasan gua mengenai yang namanya adalah apa atau langkah apa yang harus diambil dengan kenaikan dari suku bunga. Mungkin di sini ada sahabat Daily Play, ada 18 orang, ada yang masih bingung atau pengen ditanya, dipersilakan banget nih ditanya-tanya. Sebelum kita lanjut move ke makanan daging kita setiap harinya, yaitu mengenai IHSG dan kira-kira bedah emiten apa yang menarik untuk besok hari. Kalau ada silahkan komen ataupun bisa lo berikan stiker ya. Sama aku menemukan yang beku, semoga akan datang keajaiban hingga akhirnya kau pun mau. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu, meski kau takkan pernah tahu. Baru ku
Cintaku bertepuk sebelah tangan. Oh, kau buat rembuk seluruh hatiku, seluruh hati kau. Berjam-jam aku terdiam menatap buku catatan. Aku sedang berencana menulis puisi tersendu tentang kamu. Semakin ku berusaha, semakin aku tak bisa. Pura-pura sedang gundah bukanlah hal yang mudah. Ternyata aku tak bisa sembunyikan bahagia. Dan bila ada orang bertanya-tanya siapakah dia yang membuatku bahagia, kamulah orangnya. Kamu memang luar biasa, luar biasa, tak sama dengan lainnya. Aku selalu tertawa hingga lupa rasanya. Pahit, getir, kecewa. Ternyata aku tak bisa sembunyikan bahagia. Dan bila ada orang bertanya-tanya siapakah dia yang membuatku bahagia, kamulah orangnya. Kamulah orangnya, itulah kamu orangnya, kamulah orangnya yang bisa membuat IHSG menjadi lebih baik lagi. Seperti yang kita ketahui bahwa IHSG pada perdagangan hari ini ya bisa dibilang seperti yang gue prediksi pada sebelumnya ya di tanggal 13 Juli 2022 bahwa perdagangan IHSG hari ini potensi besar terjadi gap down cukup tinggi. Setelah itu ternyata dia mengalami positif, mengalami kenaikan, dan ini kalau lu bisa ngelihat ya, mungkin lu bisa ngelihat di sini bentar. Nah, mungkin kelihatan ya udah ya. Ini adalah pergerakan IHSG dalam hari ini, dimana pada awalnya dia terbentuk yang namanya gap down. Apa itu gap down? Gap down itu adalah adanya selisih antara harga pembukaan dengan harga penutupan. Selisihnya adalah minus atau minus. Itu artinya dia gap down. Ini tidak terlepas dari pengumuman yang namanya pengumuman dari Amerika Serikat, yaitu adalah penurunan suku bunga, kenaikan inflasi, di mana selama 40 tahun terakhir mengalami kenaikan Amerika Serikat hingga 9% nilai angka inflasi.
di mana pemerintah Amerika Serikat per hari ini dia memberikan statement bahwa akan mencoba segala cara untuk menurunkan nilai inflasi, dan ini menjadi salah satu pendongkrak setelah terjadi penurunan pada awal sesi, yaitu adalah kenaikan IHSG selama 1 hari. Walaupun nggak terlalu signifikan ya, tetapi ini cukup untuk istilahnya memberikan euforia. Bisa kita lihat, walaupun menjadi kenaikan, tapi secara overall itu banyak aksi taking profit. Lu lihat aja, lebih banyak yang warna merah dibanding warna hijau. Hanya di akhir sesi warna hijau. Artinya ada kemungkinan pada awal sesi di tanggal 15 Juli di hari Jumat nanti ada terbentuk potensi gap up. Tapi setelah itu akan terjadi penurunan kembali pada perdagangan hari Jumat tanggal 15 Juli 2022. Hal ini senada dengan yang diberitakan oleh dari kontan.co.id. Dibayangi sentimen negatif, berikut prediksi IHSG untuk Jumat 15 Juli. Kontan.co.id Jakarta, indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,74% ke level 6690,08 pada perdagangan Kamis 14 Juli. Sementara itu, investor asing mencatatkan nilai aksi jual dengan nilai bersih 44,30 miliar rupiah di seluruh pasar. Analis Arta Sekuritas Dennis Christopher Jordan mengatakan penguatan IHSG didukung oleh aksi bargain hunting setelah pelemahan hari sebelumnya mencapai level jenuh jual. Di sisi lain, pergerakan masih dibayangi banyak sentimen negatif terutama dari inflasi dan ekspektasi kenaikan suku bunga yang lebih tinggi. Untuk perdagangan Jumat 15 Juli, Dennis memprediksi IHSG akan kembali melemah dengan support 1 di 6631 dan support 2 di 6572. Sementara itu, level resisten 6724 dan resisten 2 di 6758. Oke, kita cek untuk perdagangan besok, berarti kita menggunakan 1 hours. Di sini kita bisa melihat sebenarnya dia masih mengalami tren naik di sini. Dan polanya itu kita lihat adalah di resisten terkuatnya di sini yang pertama. Yang kedua adalah di sini. Oke, kita buat untuk supportnya. Supportnya yang pertama adalah di sini, kita lihat yang kedua adalah di sini. Oke, sini tinggal gua zoom. Ini adalah menurut gua dia akan bermain di area 2 ini, yaitu adalah range supportnya di 6673 sama 6647. Apakah sama? Level supportnya 6643 sama 667. Dia 6631 sama 6572. Artinya dia lebih lebar lagi sampai bawah. Dan menurut gua nggak bakal sampai selebar bawah gitu ya. Terus dia akan bermain di atasnya 6711 sampai 6744. Dia akan main di 711 sampai 6744 di antara ini kayak gitu, ini masuk. Jadi kurang lebih hampir sama. Bang, kok berbeda analisanya apa yang dilakukan oleh Dennis tadi dengan yang lu lakuin, Bang? Jelas berbeda. Karena kenapa? Pertama adalah subjektivitas dalam penarikan garis, yang kedua adalah pengalaman, yang ketiga adalah sudut atau cara membacanya itu berbeda. Ilmu yang dipakai penarikan garisnya atau mazhab yang dipakai itu berbeda. Hal itu nggak usah dibikin pusing. Yang penting tujuan indikator teknikal itu adalah memberikan sugesti positif ke kita, memberikan advice ke kita. A, B, C, D, E, F, G indikatornya itu memberikan advice beli atau jual. Tinggal keputusannya balik ke lu. Lu mau menggunakan ini apa enggak? Atau lu menggunakan intuisi? Ya silahkan aja, monggo aja. Makanya analis teknikal lebih bersifat subjektif. Antara satu orang dalam menganalisa akan berbeda dalam hal lainnya. Oleh karena itu penting banget bagi lu semua, di sini ada 18 lebih yang harus mengerti bagaimana cara belajar atau cara menarik analis teknikal. Karena itu penting-penting banget untuk dipelajari. Kita lanjut.
Menurut Dennis, secara teknikal candlestick membentuk formasi piercing line dengan stokastik membentuk golden cross di sekitar area oversold. Kondisi ini mengindikasikan potensi penguatan. Akan tetapi, pergerakan IHSG diperkirakan akan terbatas dikarenakan masih banyaknya sentimen negatif termasuk inflasi dan ekspektasi kenaikan suku bunga, ucap Dennis Kamis 14 Juli. Di sisi lain, analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan IHSG akan menguat terbatas pada perdagangan Jumat 15 Juli. Menurutnya, saham-saham yang paling menarik dicermati adalah sektor energi, ADMR, Adro, dan Pegas, serta Dennis menyatakan atau menyarankan untuk mencermati Adro, Tower, dan XL. Jadi di sini kita akan melihat salah satunya adalah Pegas. Pegas, oke, kita lihat Pegas di sini. Gua zoom out dulu, bisa dilihat. Apakah trennya sudah selesai? Kita untuk melihat suatu tren, kita klik yang namanya Average Directional Index. Itu untuk melihat trennya sudah selesai apa belum. Kalau kita lihat apa tren sudah selesai atau belum bang? Ini lihat. Secara overall ini mengalami penurunan. Oke, ini mengalami penurunan. Tapi lebih lanjut di sini juga mengalami yang namanya kenaikan ataupun bisa dibilang konsolidasi. Oke, bisa dilihat dua hal yang berbeda. Ini adalah titik poin yang disebut sebagai mana ya? Nah, ini adalah titik poin yang disebut sebagai apakah breakout benar atau false breakout. Gimana caranya? Lu perhatikan ADX. Saat ADX-nya itu masih misalkan di sini nih, level sini, dia begini, berarti dia akan cenderung turun lagi, false breakout. Itu salah satunya. Jadi kalau misalkan tidak terjadi dinaik di atas sini tapi dia malah ke bawah landai seperti ini, maka ini yang disebut sebagai breakout. Artinya di sini untuk beberapa waktu Pegas akan bermain di area sideways dulu. Artinya dia akan mainnya tek tok dulu. Inilah yang bisa lu manfaatin untuk beli dalam kondisi support atau buy on weakness dan jual dalam kondisi yang terkuatnya ataupun sell on strength. Bagaimana trading plan-nya? Di sini gua zoom dulu. Oke. Beli di 1543 sampai 1570, jual di 1570 sampai 1606, cut loss di 1543 sampai 1503. Oke, ini adalah strategi yang digunakan atau trading plan yang digunakan untuk Pegas pada perdagangan esok hari ya. Jadi lu bisa beli di area 1543 sampai 1570, jual di 1570 sampai 1606, cut loss di 1543 sampai 1503. Jadi untuk di berapa titik yang lu pengen lu beli dan jual itu balik lagi ke strategi lu. Kalau lu makin mendekati ke area-area ini atau makin kecil itu artinya lu main daerah low. Tapi kalau lu semakin besar range untuk telepon beli jual itu berarti berada di area yang namanya high. Itulah kenapa gue selalu menggunakan area daripada gue menggunakan titik. Karena kenapa? Dikembalikan lagi ke lu keputusannya. Mau beli di area berapa, mau jual di area berapa, mau cut loss ataupun stop loss di area berapa. Untuk emiten-emiten yang lainnya silakan lu pelajari atau lu menggunakan cara gue, perspektif yang gue gunakan tadi. Itu silakan banget. Ataupun lu pengen komen-komen nih, bang coba analisis emiten A, B, C, D, lu bisa komen di kolom chat. Ataupun lu masih malu-malu, lu bisa nanya di kolom YouTube gua di Seni Pasar Modal. Pasti akan gua jawab. Oke? Tanpa kerasa udah 1 jam ke depan gua bakal nemenin lu semua. Udah gak kerasa banget. Jangan lupa untuk saksikan Daily Play Saham episode kedua, episode ke-32 ya. Besok setiap hari gua akan tayang nemenin lu semua jam 9 malam. Jadi jangan lupa bunyikan lonceng ya. Gua Fajar Sidik pamit. See you, bye-bye.